Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Amin. Satu minggu Tuhan telah menjaga dan melindungi kita, dan hari ini, pagi ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online, selamat pagi. Mari kita persiapkan yang terbaik, hati yang terbaik, dan segala sesuatu yang terbaik hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu. Kami melihat bahwa Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan Engkau. Karena yang kami tahu hanya Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis Tuhan, Kau yang besar kasih setiamu kepadaku, kami sembah, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut. Kau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kau yang terindah, yes benar Tuhan, di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis Tuhan, Kau yang termanis, benar di dalam hidup ini. Mari nyatakan ku cinta Engkau Tuhan, cinta Kau lebih dari segalanya Tuhan, dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Mari angkat tangan kita, katakan ku sembah, ku sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan, ku tinggikan, yes Tuhan, nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja.
ku sembah Kau. Sepenuh hatimu nyatakan ku tinggikan Engkau Tuhan. Namamu selalu dalam hidup kami Tuhan. Yes, tiada lutut menyembahmu Tuhan, menyembah Yesus Tuhan Raja. kami sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau. Ini kami Tuhan, kami menyembahmu dengan pujian kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau di tempat ini Tuhan, di tempat kami masing-masing kami sembah. Kita semua lidah akan mengaku Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami, Engkau Yesus Tuhan Raja kami. Amin Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Mari lebih lagi nyatakan ku sembah Kau. Amin. Kami tinggikan namamu selalu. tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Mari saya undang kita bangkit berdiri nyatakan ku sembah. Angkat tanganmu di atas kepalamu, dua-dua tangan angkat, nyatakan aku sembah Tuhan, aku tinggikan Engkau di tempat ini ya Bapa. Ya Tuhan, semua lidah mengaku Engkau Tuhan Raja kami. Yes Tuhan, kan mengaku Engkau Yesus. Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berdiri di hadapan Tuhan Raja yang besar, Bapak yang mengasihi kita tanpa syarat, Bapak yang tidak pernah meninggalkan kita. Sembah, agungkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujian bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau Allah yang kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kami muliakan Tuhan. Bagi Dia segala pujian, nyatakan Hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia, Dia segala pujian kami Tuhan, kami naikkan hanya bagimu Tuhan. Hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia. segala pujian. Sepenuh hatimu nyatakan Hormat serta syukur kekal selamanya Tuhan. kekal selamanya. Bagimu Tuhan. Bagi Dia segala pujian. Yes Tuhan. Hormat serta syukur selama-lamanya. Boleh lebih lagi nyatakan bagimu Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi hanya bagimu Tuhan. Yes Tuhan. Hormat serta syukur
kami sungguh bersyukur Tuhan hari ini, pagi ini Tuhan. Tuhan masih beri kesempatan kami memuji dan meninggikan Engkau. Kami bersyukur penyertaan Tuhan ada atas kami. Dalam setiap permasalahan kami Engkau ada dan Engkau menolong kami. Terima kasih Bapak, kami siap masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Engkau hadir, siap memulihkan kami, siap menguatkan kami, baik yang kami ada di tempat ini maupun kami yang berada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau memuji dan meninggikan Engkau lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom. Kurang kencang. Shalom. Siap untuk memuji Tuhan. Amin. Allah yang kita sembah adalah perisai pelindung kita. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Banyak hal yang tidak kita mengerti yang terjadi dalam hidup kita saat ini. Tapi kita tahu ada Allah yang menyertai kita. Amin. Amin. Haleluya. Boleh katakan pujian ini ya. Banyak hal yang tak ku mengerti, banyak hal yang tak ku sadari, namun tak akan takut ku lewati, dan tak akan gentar ku hadapi. Segala pencobaan di dalam hidupku, segala kekhawatiran yang ada padaku, katakan Engkau Tuhan, perisai pelindungku. Engkau Allah, gunung batu keselamatanku. Dengan nyaring aku berseru kepadamu, sebab Engkaulah sumber kekuatanku. Amin. Banyak persoalan, banyak masalah, tapi ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kembali katakan pujian ini. Banyak hal yang tak ku mengerti Tuhan, banyak hal yang tak ku mengerti. Yes. Banyak hal yang tak ku sadari, Tapi tidak akan takut Tuhan, akan takut ku lewati, dan tak akan gentar ku hadapi. Dengan iman yuk katakan, segala pencobaan di dalam hidupku, segala kekhawatiran yang ada padaku. Boleh angkat tanganmu yuk. Engkau Tuhan, perisai pelindung kami, perisai pelindungku. Engkau Allah, gunung batu keselamatanku. Dengan nyaring aku berseru kepadamu, sebab Engkaulah sumber kekuatanku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, perisai pelindungku. Engkau Allah, gunung batu keselamatanku. Dengan nyaring aku berseru kepadamu, sebab Engkaulah sumber kekuatan. Bapak Ibu saja katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. Amin. Amin. Engkau gunung, dengan nyaring aku berseru Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami. Yes, 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 katakan Engkau Tuhan, perisai pelindungku. Engkau Allah, gunung batu keselamatanku.
sukacita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Amin. Karena Allah yang kita sembah adalah pelindung kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu Saudari Feby akan memimpin dalam doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami mau bersyukur buat berkat Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan sampai dengan hari ini dalam hidup kami. Kami bawa persembahan syukur kami Tuhan, layakkan kami, ajarkan kami memberikan dengan tulus hati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat beri yang terbaik dimulai dari ujung kiri dan kanan. Betapa aku bersyukur atas segala berkat Tuhan. Mari naikkan pujian ini sama-sama yuk. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Katakan syukur, syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Puji nama Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, Bapak Ibu yang di tempat ini maupun yang di rumah. Biarlah firman Tuhan yang menopang kita, menuntun kita, Ya Tuhan. menjalani hari-hari kita ke depan. Amin. Kami butuh Engkau Tuhan, Ya. kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan karena kami tahu rancangan-Mu indah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesusku. Ajarku mengerti segala
Katakan Bapakku, Engkau ajaib Tuhan. Bapakku, ajaib segala rancanganmu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Katakan Engkau sanggup Tuhan. Engkau sanggup Mengadakan segala yang kuperlukan. segala yang kuperlukan Menurut kehendak. kehendakmu. Terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah Tuhan. Menurut Kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah Tuhan. Terjadilah. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kembali kepada kami. Ya, Kami bersyukur kami berada di minggu kedua di bulan Maret. Engkau telah pelihara kami sampai hari ini. Bahkan kami ada di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. amin. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan hari ini buat kami semua. Tuhan berkati kami dengan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu. Kami sangat butuh firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, layakkan hamba-Mu dan kuduskan nama-Mu dengan darah Yesus. Kami siap diberkati dengan firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Tema firman Tuhan kita adalah kekayaan sejati. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar khotbah ini sebelumnya. Tapi saya akan kembali mengulang tentang khotbah ini. Apa itu kekayaan sejati? Kekayaan sejati ialah kekayaan yang tak kelihatan, yang akan kita bawa dalam kekekalan. Saya ulangi Bapak Ibu. Berbicara tentang kekayaan sejati ialah kekayaan yang tak kelihatan, yang akan kita bawa dalam kekekalan. Artinya kita akan bawa sampai kita masuk ke dalam kekekalan atau hidup kekal yang Tuhan sediakan buat kita setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, kita melihat lebih jauh, kita akan melihat lebih jauh apa yang Alkitab katakan tentang kekayaan sejati. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari. Yang pertama, kita baca Amsal 22 ayat yang pertama. Amsal 22 ayat pertama, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Alkitab mengatakan bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Jadi berbicara tentang kekayaan sejati, yang pertama Alkitab mengajarkan yaitu berbicara tentang nama baik. Bapak Ibu Tuhan, nama baik adalah suatu kekayaan yang dapat ditinggalkan di bumi dan dibawa dalam kekekalan. Ada pepatah mengatakan harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama baik. Jadi ini sesuatu yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Jadi berbicara tentang kekayaan sejati hari ini, biar kita mau menjaga nama baik kita selama kita masih hidup di dunia ini. Meskipun kadangkala
kita bisa lalai. Kita bisa berbuat salah. Tapi biarlah kita mau tetap rindu, minta kekuatan dari Tuhan. Agar Tuhan menolong kita untuk kita tetap bisa menjaga nama baik selama kita hidup di dunia ini. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang Alkitab katakan tentang kekayaan sejati? Itu namanya iman. Kita baca 2 Korintus 8 ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Bapak Ibu, ini ayat-ayat yang kita baca dari 2 Korintus 8 ayat 7 ini berbicara tentang kekayaan sejati Bapak Ibu. Dari ayat 7 diawali dengan apa? Dengan kata iman. Iman di sini dari kata pistis Bapak Ibu. Artinya kepercayaan yang kokoh. Dalam konteks ini adalah ketika jemaat di Makedonia tetap teguh berdiri dalam tekanan dan cobaan yang berat. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Iman di sini berbicara tentang kepercayaan yang kokoh kepada Tuhan. Yang digambarkan, yang diceritakan bagaimana jemaat di Makedonia ketika menghadapi cobaan yang berat, menghadapi tekanan yang berat, mereka tetap memiliki percayaan yang kokoh kepada Tuhan. Demikian juga kepada kita hari ini diingatkan. Meskipun kita hari ini mungkin banyak menghadapi tekanan yang berat. Menghadapi banyak cobaan yang berat yang kita alami. Tapi kita diajar untuk apa? Tetap memiliki kepercayaan yang kokoh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kadang-kadang kita merasa begitu berat kehidupan yang kita jalani. Tapi biar kita mau tetap memiliki iman yang kokoh. Karena iman yang kokoh itu adalah berbicara tentang kekayaan sejati Bapak Ibu. Yang dapat dimiliki setiap orang yang percaya kepadanya selama kita hidup di dunia ini. Yang ketiga Bapak Ibu. Yaitu tentang perkataan. Kaya dalam hal iman, kemudian kaya dalam hal perkataan. Perkataan di sini dari kata logos. Perkataan di sini mengarah kepada perkataan-perkataan yang benar. Bapak Ibu, perkataan-perkataan yang benar. Bukan perkataan-perkataan yang hoax. Perkataan-perkataan yang tidak benar. Bapak Ibu, kita orang Kristen harus memiliki perkataan-perkataan yang benar. Meskipun kadang-kala kita bisa berkata-kata tidak benar. Ada kebohongan-kebohongan yang kita buat. Ya. Tapi hari ini biar kita mau belajar untuk berkata yang benar. Meskipun kadang-kala berkata yang benar itu menyakitkan Bapak Ibu. Dan tidak disukai oleh banyak orang. Tapi biarlah hari ini perkataan kita Bapak Ibu memiliki perkataan-perkataan yang benar di hadapan Tuhan. Karena hoax itu berbahaya Bapak Ibu. Hoax itu menghancurkan kehidupan seseorang. Bahkan perkataan tidak benar itu bisa menghancurkan pelayanan Bapak Ibu. Itu karena perkataan-perkataan yang tidak benar. Bapak Ibu, pernah saya mengutip Bapak Ibu. Ada seorang anak muda. Usia kalau tidak salah 14 tahun di Amerika. Namanya George Tinney Junior Bapak Ibu. Dialah anak kulit hitam yang meninggal di kursi listrik. Karena berita hoax. Karena berita yang tidak benar. Dia dituduh, dia difitnah karena membunuh orang kulit putih pada waktu itu. Bapak Ibu, setelah 70 tahun peristiwa itu berlalu.
Seorang hakim ketika dia melihat kasus tersebut, ternyata diselidiki orang tersebut tidak bersalah. Kenapa dia dituduh demikian Bapak Ibu? Karena ada orang yang tidak suka dengan dia. Ada orang yang benci dengan hidup dia. Akhirnya dia mati di kursi listrik pada saat berusia 14 tahun. Orang termuda yang mati di kursi listrik di Amerika pada waktu itu. Yang keempat Bapak Ibu, apa yang Alkitab katakan tentang kekayaan sejati, yaitu pengetahuan. Pengetahuan di sini dari kata gnosis yang dapat diartikan ajaran. Kaya dalam pengajaran Kristus. Kaya dalam pengajaran firman. Bapak Ibu, kita orang Kristen harus kaya dalam pengajaran firman atau kaya dalam pengajaran Kristus. Ini penting dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin didewasakan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Dan seandainya pun kalau ada ajaran-ajaran yang tidak baik, ajaran-ajaran yang menyesatkan, kita tetap bisa kokoh kepada ajaran yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam hidup ini. Kaya dalam pengajaran. Makanya Bapak Ibu pentingnya kita mau ikut di dalam apa? Dalam pendalaman Alkitab. Kita pentingnya ikut dalam pemuritan Bapak Ibu. Pentingnya kita terus ikut mau ya memperdalam firman Allah. Supaya apa? Supaya kita kaya dalam pengajaran akan firman Tuhan. Ini penting. Apalagi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali Bapak Ibu. Akan ada banyak timbul nanti penyesat-penyesat. Justru penyesat-penyesat itu akan masuk melalui apa? Melalui ajaran-ajaran yang mereka bawa. Mereka ajarkan supaya kita menyimpang dari ajaran Kristus. Bapak Ibu, pengajaran ini sangat penting. Bapak Ibu lihat, kenapa ada orang bisa begitu fanatik dan bisa mau mati. Mau mati untuk mungkin untuk kelompoknya atau apanya. Kenapa? Karena ada pengajaran-pengajaran yang tertanam kuat atas orang itu. Kita sebenarnya pun harus kuat di dalam pengajaran akan Kristus Bapak Ibu. Ini penting buat hidup kita. Ya, supaya kita semakin mengenal Kristus melalui ajaran-ajarannya yang telah diberikan kepada kita melalui apa? Melalui Alkitab yang kita punya. Kita mau belajar tentang pengajaran-pengajaran yang Yesus ajarkan di dalam hidup kita. Memang kadang-kala perlu pengorbanan waktu, perlu kedisiplinan, perlu kerinduan untuk kita mau mengikuti kelas pengajaran. Bapak Ibu, sebenarnya kelas pengajaran ini sangat penting bagi pertumbuhan rohani kita. Kita boleh sibuk dengan hidup kita Bapak Ibu. Tapi juga biarlah kita juga mau diperkaya dalam pengajaran-pengajaran Tuhan yang membekali hidup kita. Dan ini akan kita bawa masuk ke dalam kekekalan di dalam kehidupan nanti. Kemudian yang kelima Bapak Ibu. Yang kelima. Apa yang Alkitab katakan tentang kekayaan sejati. Yaitu kesungguhan. Kesungguhan di sini menggunakan dari kata spoude dari bahasa aslinya. Artinya bertanggung jawab dan komitmen. Kita kaya dalam kesungguhan. Artinya kita bertanggung jawab dan memiliki komitmen. Kita bertanggung jawab dan komitmen dalam hal ibadah. Kita bertanggung jawab dan komitmen dalam hal melayani. Kita bertanggung jawab dan komitmen dalam kita mungkin memiliki kerinduan untuk selalu membaca Alkitab setiap hari dan berdoa kepada Tuhan. Artinya kita mau tunjukkan kita ini orang yang bertanggung jawab dan punya komitmen dengan Tuhan. Kalau kita kerja, kita komitmen
dengan pekerjaan kita dan kita bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Ya, kalau kita usaha, kita bertanggung jawab dan komitmen dengan usaha kita. Supaya usaha kita menjadi usaha yang diberkati dan jadi berkat buat banyak orang. Bapak Ibu, pentingnya kesungguhan kita. Dan ini satu kekayaan. Kekayaan sejati Bapak Ibu. Kita bersyukur dan kita senang kalau kita melihat ada orang-orang yang punya kesungguhan seperti ini Bapak Ibu. Ya, artinya dia bertanggung jawab dan punya komitmen. Dan ini adalah merupakan satu kekayaan sejati yang dimiliki oleh hidup kita. Yang keenam Bapak Ibu. Yang keenam, ini yang terakhir, yaitu berbicara tentang kasih. Kasih di sini menggunakan kata agape, yaitu kasih yang tanpa syarat, tanpa pamrih, rela. Bapak Ibu, ini kekayaan sejati Bapak Ibu. Kalau kita bisa memiliki kasih agape, kasih yang dari Tuhan, yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita mau belajar memiliki kasih agape seperti Yesus. Tanpa syarat. Bapak Ibu, kalau kita mengasihi orang, bukan karena orang itu mengasihi kita. Kita kadang berkata begini, aku mengasihi kamu dengan catatan kamu harus mengasihi saya. Itu namanya kasih dengan syarat. Ada syaratnya. Ya. Tanpa pamrih. Dalam arti kata orang itu mengasihi kita, nggak mengasihi kita, kita mengasihi dia tanpa ada pamrih. Tanpa ada iming-iming sesuatu Bapak Ibu. Dan terlebih kita lakukannya dengan hati yang rela, dengan kasih yang rela. Memang ini tidak gampang. Bapak Ibu, kita bisa mengasihi orang, kadang-kadang kita pamrih sama orang itu. Ya, kita pamrih. Ya. Tetapi sebenarnya kekayaan sejati yang Tuhan inginkan melalui hidup kita, di mana kita memiliki kasih yang tanpa syarat, tanpa pamrih, dan kita lakukan dengan hati yang rela. Pokoknya orang mau peduli nggak peduli, pokoknya saya lakukan, saya tunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Mungkin orang tidak tahu, tetapi Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Kalau kita mengasihi tanpa syarat, tanpa pamrih. Bapak Ibu, biarlah kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan betul-betul Bapak Ibu. Dan kalau kita mengasihi sama, biar kita pun sama mengasihi sama dengan sungguh-sungguh. Tanpa syarat, tanpa pamrih. Meskipun seringkali susah untuk kita lakukan. Tetapi kalau hal itu kita bisa lakukan Bapak Ibu, ini menjadi satu kekayaan sejati buat hidup kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hal-hal seperti inilah, kalau ini tertanam dalam hidup kita Bapak Ibu, membuat kita memiliki kekayaan yang Tuhan inginkan dalam hidup ini selama kita hidup di dunia ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu. Kita mau menyembah Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Ibu yang Tuhan kasihi, adakah di antara kita yang hadir ataupun yang ada di rumah ingin didoakan pada saat ini? Kalau Bapak ingin didoakan, baik di tempat ini maupun di rumah, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat setiap tangan-tangan diangkat pada saat ini. Sementara kita nyanyikan lagu ini kembali, kita menyembah terus kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti sebab kau besar. Haleluya, haleluya. Perbuatanmu besar dan ajaib buat hidup kami Tuhan. Hamba berdoa buat setiap tangan yang diangkat hari ini Tuhan. Engkau tahu keadaan kami masing-masing. Engkau tahu pergumulan hidup kami masing-masing. Tolong kami Tuhan pagi ini dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah setiap tangan-tangan yang diangkat, baik yang ada di tempat ini maupun ada di rumah. Dalam nama Yesus jamah kami Tuhan. Berikan kami kemenangan, berikan kami jalan keluar, berikan kami pertolongan. Dalam nama Yesus kami percaya perbuatan Allah besar dan ajaib bagi hidup kami. Orang yang percaya kepadamu Tuhan. Makasih Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Ampuni kalau kami bersalah Tuhan. Ampuni kesalahan kami, ampuni kekeliruan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan.
Mereka adalah milik Tuhan, kepunyaan-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat GB Grapena dalam hidup mereka setiap hari, dimanapun mereka tinggal dan berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha dagangan mereka, berkati rumah tangga dan studi anak mereka. Lindungi mereka dari yang jahat, tutup bungkus mereka dengan darah Yesus, sehingga mereka aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan, berikan kami tubuh yang sehat. Kami butuh kesehatan dari Tuhan. Tuhan, sekali lagi menyerahkan jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa memberkati lingkungan di mana kami ada. Dalam nama Yesus, kami memberkati lingkungan kami di mana kami berada. Agar kami menjadi terang, jadi garam. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga memberkati bangsa kami Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa memberkati Bapak Presiden, memberkati Bapak Wakil Presiden, memberkati para menteri, memberkati Tuhan aparat pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kami memberkati TNI, kami memberkati Polri, kami memberkati Tuhan semua pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami, di tengah bangsa kami. Dan juga memberkati setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya yakin dan percaya kita diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Dan kita yang diberkati saat ini, kita diberi kesempatan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini kembali dengan persembahan kita yang kedua. Selamat memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati, dimulai dari ujung kiri dan kanan. Sekali lagi, selamat memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Oh, syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagai mana, aku ada hanya karena anugerah-Mu. Puji nama Tuhan. Mohon waktu Bapak Ibu sejenak untuk warta gereja hari ini. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang mengikuti ibadah pada saat ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun yang mendatang. Selanjutnya, gereja telah memberikan 26 kursi untuk beribadah kepada gereja binaan GBI dengan alamat Geraha Pena di Cilacap pada tanggal 7 Maret 2022 dan telah diterima dengan baik secara langsung oleh Bapak Agus Setia Budi. Jadi ini adalah pelayanan misi kita pada minggu ini, pada bulan ini. Selanjutnya, gereja akan kembali mengadakan kelas pemuritan lanjutan level 2 bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti kelas pemuritan pertama dan rindu mengikuti kelas pemuritan lanjutan atau level kedua ini dapat mendaftarkan diri melalui form pendaftaran yang tersedia di depan atau ke sekretariat dengan Ibu Mike. Dan selanjutnya juga kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam doa pagi secara online melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan.
Dan kami juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah doa secara offline pada hari Jumat 18 Maret 2022 pukul 18.30 WIB di tempat ini di Ruko Graha Niaga. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah, mendaftarkan diri melalui WhatsApp grup info GBI dengan alamat Graha Pena. Ibadah raya pada hari Minggu 20 Maret 2022 tetap akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah. Pukul 7.30 yaitu ibadah pertama di tempat ini, Ruko Graha Niaga, dan ibadah kedua dan ketiga pukul 9 dan 11 di Gedung Graha Pena lantai 4. Ibadah disertai dengan sekolah minggu di ibadah kedua dan ketiga. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah, kembali kami imbau mendaftarkan diri melalui WhatsApp grup info GBI dengan alamat Graha Pena. Berikutnya, gereja membuka kelas pelatihan drama dan vokal GBI dengan alamat Graha Pena bagi jemaat. Kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk mengembangkan diri, mengembangkan talenta yang dimiliki untuk boleh bersama-sama bergabung. Pendaftaran dapat menghubungi sekretariat atau dengan Olivia. Kemudian selanjutnya bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI dengan alamat Graha Pena dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Graha Pena. Demikian pengumuman warta, saya serahkan Bapak Gembala. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur waktu hari Senin yang lalu Pak Imron bersama dengan Saudara Marlon ya pergi ke daerah Sidoreja Bapak Ibu untuk kita menyumbang bangku karena di sana ibadahnya banyak orang tua dan mereka tidak punya bangku. Jadi setiap ibadah mereka tuh hanya lesehan. Jadi kita mau berbagi kasih kepada mereka Bapak Ibu. Jadi mereka berangkat Senin pagi dan pulang hari Senin malam pun jam 10:30 tiba di Jakarta kembali Bapak Ibu ya. Biarlah apa yang kita lakukan itu menjadi berkat buat orang-orang di sana, terlebih nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari katakan kembali. Bagi Dia hanya Tuhan yang layak kita sembah. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan di tempat yang maha tinggi. Namamu Bapa dimuliakan, nama Yesus dimuliakan, nama Roh Kudus yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya penyertaan-Mu yang sama ada buat kami sekalian. Karena penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu. Dan sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah
Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat bersaat teduh dan sampai bertemu kembali di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.